Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ratu Cendana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari UTS mata kuliah tafsir ayat hukum. Soal yang pertama adalah membacakan surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 5 dan terjemah perkatanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Anna sanulki alaika qawlan sakila. Sadaqallahul azim. Arti perkata, ya ayyuha, wahai orang, al-muzammil, yang berselimut, kumi, bangunlah, al-laili, di malam hari, illa, kecuali, qalila, sebagian kecil, biswahu, yaitu seperduanya, awingkus, atau kurang, minhu, sedikit, qalila, sebagian kecil, auzid alaihi, atau lebih separuh, warotil, bacalah, Al-Quran, at-tartila, dengan perlahan, inna, sesungguhnya, sanulki, kami menurunkan, alaika, kepadamu, qalila, perkataan, sakila, yang berat. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu menjelaskan makna kandungan dari Quran Surah Al-Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 15. Langsung saja, di ayat ke-12 itu adalah mengisahkan tentang Luqman yang mendapatkan hidayah. Maksud daripada hidayah ini adalah ilmu dan kepandaian dan segala macam. Lalu di ayat ke-13 ini adalah tentang Luqman yang mengajari anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah ini adalah sangat-sangat perbuatan yang keji dan mungkar dan sangat berdosa. Lalu di ayat ke-14 yaitu adalah tentang peranan ibu dan peranan ayah, di mana peranan ibu ini lebih besar daripada peranan ayah karena mengandung, melahirkan, dan semacamnya. Tetapi peranan ayah pun juga memiliki peranan yang sama pentingnya pula. Lalu di ayat ke-15 ini adalah menceritakan tentang berbakti kepada orang tua, bahwa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada pula beberapa ulama yang berkata bahwa seorang anak harus tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya adalah orang non-muslim, seperti itu. Lalu di soal ke-3 yaitu adalah menerjemahkan ayat. Terjemahannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu ayat selanjutnya yaitu adalah artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa yang berpuasa dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan
lalu tidak berpuasa, maka diwajibkan untuk mengganti puasa sebanyak hari itu yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka boleh melaksanakan fidyah atau memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati melaksanakan kebajikan, maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya adalah soal terakhir. Langsung saja saya akan melengkapi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hujju ashhurum ma'lumah. Wa man farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusud wala bidal fi haji. Wa ma nafhalu min khairin hajla ya'lamhu wattazawwaru fa inna khairaz zawit taqwa wattaqu ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Dan penjelasan dari ayat tadi adalah musim haji yaitu dilaksanakan pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Dan barang siapa yang melakukan haji pada saat itu, mereka dilarang untuk berkata kasar, melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang kurang senonoh, perkataan-perkataan yang menimbulkan birahi atau hubungan seksual, dan jangan pula berbuat maksiat dan bertengkar pada saat melakukan ibadah haji, walaupun itu adalah pertengkaran yang bukan pertengkaran dahsyat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui di langit dan di bumi ini. Dan pada saat melakukan haji diwajibkan untuk membawa perbekalan seperti perbekalan makan, minum, yaitu fisik, kebutuhan konsumsi, akomodasi, transportasi, atau hal yang dibutuhkan lainnya. Dan pula diperlukan kebutuhan iman, takwa, dan kebutuhan rohani lainnya. Dan pada saat melakukan ibadah haji, melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah dan tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.